Kasih. Hai anakku, ini warisan untukmu. Ingat, berbuatlah baik dan pergunakan dengan bijak. Investasikan untuk masa depanmu. Siap, Ayah. Aku harus berbuat bijak. Makan apa ya? Makan apa ya? Udah aja deh. Aku harus hemat. Investasi. Kakak, di sini aja kak, cepet kaya. Cepet kaya. Berisik banget. Logis gak? Udah legal belum? Aku ini generasi hebat. Harus bisa memutar uang. Selanjutnya kita lanjut yuk ke penjelasan lebih jelasnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawas kegiatan jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Yang kedua ada peran OJK. OJK memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Antara lain ada mengatur. Mengatur OJK membuat peraturan dan kebijakan untuk mengatur kegiatan jasa keuangan. Yang kedua ada mengawasi. OJK memantau dan mengawasi kegiatan keuangan untuk memastikan keuangan tersebut terhadap peraturan. Yang ketiga ada melindungi. OJK melindungi dan berkepentingan konsumsi jasa keuangan. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat OJK untuk masyarakat dan lembaga. Tujuan OJK adalah untuk melindungi masyarakat dari penipuan keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, mengawasi semua lembaga jasa keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor keuangan. Manfaat OJK untuk masyarakat itu yang pertama, terhindar dari investasi bodong, dapat edukasi keuangan, dan layanan keuangan jadi lebih mudah. Manfaat OJK untuk lembaga keuangan yaitu aturan lebih jelas, dipercaya masyarakat, dan inovasi keuangan bisa lebih berkembang. Selanjutnya ada produk dan jasa dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK tidak menawarkan produk atau jasa keuangan secara langsung, namun OJK juga menyediakan informasi dan edukasi tentang jasa keuangan serta mengganti pengaduan konsumen.
Perbedaan dengan lembaga sejenisnya. OJK berbeda dengan lembaga sejenis lainnya seperti Bank Indonesia karena OJK memiliki fokus pada pengaturan dan pengawasan jasa keuangan, sedangkan Bank Indonesia memiliki fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas keuangan. OJK memiliki beberapa jenis lembaga yang diawasi, antara lain perbankan, ada bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat. Lalu ada pasar modal seperti perusahaan efek, perusahaan sekuritas, dan perusahaan dana pensiun. Lalu ada asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi. Dengan demikian, OJK berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia dan melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis lembaga. OJK memiliki beberapa lembaga-lembaga yang diawasi, antara lain adalah perbankan. Contohnya adalah bank umum dan bank syariah. Yang kedua adalah pasar modal. Contohnya adalah perusahaan dana pensiun. Yang ketiga adalah asuransi. Contohnya adalah perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, dan perusahaan reasuransi. Fakta menarik tentang OJK. Pertama, lahir karena krisis. OJK dibentuk sebagai respons terhadap krisis keuangan global ke-2008. Tujuannya adalah menciptakan sistem keuangan Indonesia yang lebih stabil, transparan, dan terintegrasi. Kedua resmi berdiri tahun 2011. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK mulai beroperasi secara bertahap. Awalnya mengawasi pasar modal dan IKNB, lalu mengambil alih pengawasan perbankan dari Bank Indonesia pada tahun ke-2014. Ketiga, mengawasi semua lembaga keuangan. OJK punya tugas besar mengawasi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank seperti asuransi, fintech, leasing, dan dana pensiun. Keempat, punya kewenangan lebih luas dari BI. Tidak seperti Bank Indonesia yang fokus pada kebijakan moneter dan makro. OJK fokus pada perlindungan konsumen dan pengawasan perilaku lembaga keuangan. Kelima, ada layanan aduan masyarakat. OJK menyediakan kanal aduan lewat kontak 157, email, dan portal layanan konsumen OJK. Masyarakat bisa lapor jika menjadi korban pinjol ilegal atau investasi bodong. Keenam, membentuk Satgas Waspada Investasi bersama beberapa lembaga lain. OJK aktif memberantas penipuan keuangan lewat Satgas Waspada Investasi. Mereka rutin merilis daftar entitas ilegal yang harus dihindari. Ketujuh, giat mengedukasi publik. Melalui kampanye Sikapi Uangmu, OJK memberikan edukasi soal keuangan pribadi, investasi, hingga perlindungan konsumen agar masyarakat tidak mudah tertipu. Kedelapan, mendorong inklusi keuangan. OJK punya target meningkatkan inklusi keuangan, akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama di wilayah pelosok, lewat program digitalisasi dan sinergi dengan fintech.
Kesembilan, pelopor keuangan berkelanjutan. OJK memimpin gerakan Sustainable Finance di Indonesia, mendorong bank dan perusahaan untuk menyalurkan dana ke proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial. Kesepuluh, berperan strategis di era digital. Di tengah maraknya pinjol dan aset kripto, OJK terus mengembangkan regulasi agar tetap relevan dan melindungi masyarakat dari risiko baru dalam dunia keuangan digital. Oke guys, jadi saya akan menjelaskan kesimpulan dari OJK. OJK adalah lembaga super penting yang menjaga agar sektor keuangan Indonesia aman, sehat, dan ramah bagi masyarakat. Selain mengawasi bank dan investasi, OJK juga melindungi konsumen dan mendukung keuangan berkelanjutan di era digital. Jadi kesimpulannya itu OJK sangat penting di era digital ini. Oke, terima kasih.